Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat datang di channel saya. Semoga selalu memberikan manfaat untuk kalian semua. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 6, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kita langsung saja ke contoh-contoh soal yang akan saya bahas. Nah, ini juga sebenarnya hanya pengulangan ya. Di kelas 6 ini hanya pengulangan dari materi matematika kelas 4 ya. Jika kalian periksa kembali buku-buku kalian di kelas 4 ya, terutama yang baru-baru ini, kurikulum yang baru ke-13 ini ya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa ini sudah ada di materi matematika kelas 4. Tapi tidak apa-apa, saya akan coba menjelaskan untuk mengingat kembali bagi kalian yang mungkin duduk di bangku kelas 6 ya, mungkin mencari penjelasan, ataupun bagi kalian yang mengajar di kelas 6, mungkin mudah-mudahan penjelasan dari saya ini membantu kalian dalam mengajarkan anak-anak ya. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal-soalnya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu untuk mengubah desimal menjadi pecahan biasa, yaitu jika pecahan desimal tersebut setelah koma terdapat satu angka, maka pecahannya yaitu harus diubah menjadi berpenyebut 10. Kemudian jika setelah koma terdapat dua angka, maka bentuk pecahannya yaitu kalian ubah dengan berpenyebut 100. Kemudian jika setelah koma terdapat tiga angka, maka penyebutnya maksudnya pecahannya kalian ubah penyebutnya dengan penyebut 1000, begitupun seterusnya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung saja eksekusi contoh-contoh soalnya. Contoh yang pertama, 0,8. Nah, di sini jika kalian perhatikan setelah koma itu terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 10. Nah, berarti 0,8 ini kita ubah menjadi 8/10 ya, 8/10. Nah, 8/10 ini, nah jika berbicara mengenai desimal diubah menjadi pecahan biasa, nah ini akan berkaitan dengan menyederhanakan pecahan ya. Jadi 8/10 ini kita sederhanakan. Nah, jika kalian sudah bisa langsung menyederhanakan pecahan, silahkan. Tapi bagi yang belum bisa, menyederhanakan pecahan itu berkaitan dengan nilai FPB. Nah, saya akan mengajarkan dengan menggunakan cara sengkedan ya. Ini hanya mengulang ya, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang ada di kelas 4, yaitu jika kalian akan mencari nilai FPB, kalian juga harus hafal dengan bilangan-bilangan prima. Nah, kita langsung saja akan kita cari nilai FPB dari 8 dan 10. Nah, 8 dan 10 ini kalian harus bagi dengan salah satu bilangan prima ya. Terserah kalian, asalkan bisa dibagi ya. Jangan terserah tapi kalian misalkan dibagi angka 7 misalkan. Nah, 8 dan 10 kan nggak bisa dibagi angka 7. Tentunya dengan salah satu bilangan prima tapi bisa dibagi. Nah, kita mulai saja dari angka 2. 8 bagi 2 hasilnya 4, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, karena kedua angka tersebut 8 dan 10 bisa dibagi angka 2 yang berwarna merah kita beri lingkaran. Ini untuk menentukan nilai FPB nanti ya. Kemudian jika kalian perhatikan 4 dan 5, nah 5 itu merupakan bilangan prima. Nah, ini kalian langsung bagi saja dengan angka 5 ya. 4 bagi 5 kalian tulis saja 4. Kemudian 5 bagi 5 1. Nah, karena sudah ada yang menjadi angka 1, nah ini sudah cukup untuk menentukan nilai FPB-nya dari 8 dan 10. Nah, FPB-nya itu yang kita beri tanda lingkaran ya, berarti hanya 2 saja. Berarti nilai FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Berarti untuk menyederhanakan pecahan 8/10 ini, kalian bagi dengan sama-sama dibagi angka 2. 8 bagi 2, 4/5. Berarti
desimal dari 0,8 pecahan biasanya adalah 4/5. Contoh kedua 0,24. Nah, 0,24 itu setelah koma angkanya ada 2. Angkanya ada 2 ya, yaitu angka 2 dan 4. Berarti berpenyebut 100. Maka pecahan biasanya menjadi 24/100. Nah, ini juga kita akan cari FPB-nya dari 24/100 ini untuk menyederhanakan pecahannya. Kalian cari dengan cara menggunakan sekedan. 24 sama 100 kita bagi saja dengan angka 2. 24 bagi 2 12, 100 bagi 2 50. 24 dan 100 bisa dibagi angka 2, maka angka 2 yang berwarna merah kita beri lingkaran. Kemudian 12 dan 50 ini kita bagi lagi dengan angka 2. 12 bagi 2 6, 50 bagi 2 25. Nah, ini juga sama, 12 dan 50 bisa dibagi angka 2. Maka angka 2-nya kita beri lingkaran lagi untuk menentukan nilai FPB nanti. Nah, 6 dan 25 kita bagi dengan angka 3 ya. 6 bagi 3 hasilnya 2. 25 bagi 3 nggak bisa, kita tulis saja angka 25. Nah, angka 3 ini jangan kalian lingkari ya. Karena angka 25 tidak bisa dibagi angka 3. Nah, kemudian kalian bagi lagi dengan angka 2, 2 bagi 2 1, 25 bagi 2 nggak bisa, kalian tulis saja 25. Nah, begitupun juga angka 2 yang berwarna merah yang paling bawah, jangan kalian lingkari, karena salah satu bilangan dari 2 dan 25 tidak bisa dibagi angka 2. Yang kalian lingkari itu jika kedua angka tersebut bisa dibagi dengan bilangan prima. Nah, di sini sudah bisa kita tentukan nilai FPB-nya ya. Nilai FPB itu yang kalian beri tanda saja ya, yang kalian lingkari ada 2 ya, 2 kali 2 sama 2 berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, maka untuk menyederhanakan pecahan dari 24/100 itu kalian bagi dengan angka 4. 24 bagi 4 6/25. Jadi pecahan biasa dari 0,24 adalah 6/25. Contoh yang ketiga 0,112. Nah, di sini setelah koma itu ada 3 angka, berarti pecahannya berpenyebut 1000 ya. Kemudian pembilangnya 112, 112/1000. Nah, ini juga kita harus cari nilai FPB-nya ya untuk menyederhanakan pecahan tersebut. 112 dibagi dan juga 1000 kita bagi dengan salah satu bilangan prima. Kita mulai dari angka 2. 112 bagi 2 hasilnya 56, 1000 bagi 2 hasilnya 500. 2 ini kita beri lingkaran ya. Karena 112 dan 1000 bisa dibagi angka 2. Nah, tentunya dalam mencari nilai FPB dengan menggunakan sekedan ataupun dengan menggunakan font faktor, itu juga kalian harus mengerti dan paham bagaimana cara pembagian. Karena bagaimanapun jika kalian tidak bisa membagi suatu bilangan, itu juga kalian akan kesulitan untuk menentukan atau mencari nilai FPB. Jadi saya sarankan untuk berlatih dalam operasi pembagiannya ya. Oke, kita lanjut. 56 dan 500 ini kita bagi saja dengan angka 2 ya. Dimana bagi 2 hasilnya 28, 500 bagi 2 hasilnya 250. Nah, karena dua bilangan tersebut bisa dibagi angka 2, kita beri lingkaran lagi angka 2-nya. Kemudian kita bagi angka 2 lagi, 28 bagi 2 hasilnya 14, 250 bagi 2 hasilnya 125. Nah, ini kita beri lingkaran lagi. Kemudian 14 dan 125 kita bagi angka 2. 14 bagi 2 7, 125 bagi 2 tidak ada hasilnya ya, kita tulis saja 125. Nah, angka 2 yang berikutnya ini jangan kalian lingkari karena 125 salah satu bilangannya ya tidak bisa dibagi angka 2. Nah, jika kalian perhatikan 7 dan 125, 7 itu merupakan bilangan prima, maka langsung saja kita bagi angka 7 ya. 7 bagi 7 1, 125 bagi 7 hasilnya 125 tetap. Nah, karena sudah ada yang menjadi angka 1, maka kalian sudah bisa menentukan nilai FPB-nya.
nilai FPB-nya yang kita beri lingkaran, yaitu ada 2 ya, ada 3 maksud saya. Ada 3 bilangan yang kita beri lingkaran, yaitu angka 2 semua. Kalian kalikan 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8 ya. Nah, berarti 112 per 1000, kedua angka tersebut sama-sama dibagi angka 8, yaitu 14 per 125. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,112 adalah 14 per 125. Jadi dalam mengubah desimal ke pecahan biasa itu memang aturannya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, seperti yang kalian lihat. Kemudian contoh yang keempat, 3,2. Nah, 3,2 ini setelah koma ada satu angka, berarti berpenyebut 10 ya. Kemudian desimalnya, maksud saya pembilangnya kalian lihat angkanya ya, 3 dan 2 berarti 32. Berarti 32 per 10. Nah, ini juga sama, kalian cari nilai FPB-nya karena akan kita sederhanakan. 32 dan 10 kita bagi 2, 32 bagi 2 hasilnya 16, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, angka 2-nya kalian lingkari ya. Kemudian kita bagi langsung saja bagi 5, 16 bagi 5, 16, 5 bagi 5, 1. Nah, karena sudah ada yang menjadi angka 1, maka nilai FPB-nya adalah 2. Berarti kedua bilangan tersebut 32 per 10 sama-sama dibagi angka 2. 32 bagi 2 dan 10 bagi 2. 32 bagi 2 hasilnya 16 per 5. Nah, di sini ya karena sebenarnya sudah sederhana ya, 16 per 5 ini sudah bentuk pecahan biasa paling sederhana, tapi berhubung 16 per 5, 16 yang lebih besar dari 5, maka bentuknya akan kita ubah menjadi pecahan campuran ya, 16 per 5. Nah, bagaimana untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya, yaitu dengan langsung saja kita bagi 16 bagi 5. 16 per 5 itu sama saja dengan 16 bagi 5 ya. 16 bagi 5 berarti kalian harus cari perkalian 5 yang menghasilkan atau yang mendekati angka 16. Nah, dalam perkalian 5 yang mendekati angka 16 yaitu perkalian 5 kali 3. Berarti 16 kali bagi 5, maksudnya 16 bagi 5 itu hasilnya 3. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Setelah perkalian maka dilanjutkan dengan pengurangan. Nah, dikurang hasilnya adalah 1. Nah, di sini sudah dapat kita buat operasi pecahan campurannya, yaitu di mana 3 merupakan hasil dan 1 yang di bawah itu merupakan sisa. Nah, hasil dari 16 per 5 diubah menjadi pecahan campuran, yaitu hasil kalian tulis sebagai bilangan bulat dan sisa sebagai pembilang per 5. Jadi 3, 1 per 5. Jadi jika pecahan biasa ya, jika pecahan biasa pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kalian ubah menjadi pecahan campuran ya dengan cara pembagian seperti biasa ya. Kemudian contoh yang kelima 1,36. Nah, ini setelah koma ada 2 angka, berarti penyebutnya harus 100 ya, per 100. Nah, untuk pembilangnya kalian lihat di situ angkanya ada 1, 3 dan 6. Berarti 136. 136 per 100. Kemudian kita cari nilai FPB-nya 136 dan 100 kita bagi 2 hasilnya 68. 100 bagi 2 50. 52 ini kita beri lingkaran. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2. 68 bagi 2 hasilnya 34. 50 bagi 2 hasilnya 25. Nah, 2 ini kita beri lingkaran lagi karena kedua bilangan tersebut yaitu 68 dan 50 bisa dibagi angka 2, maka 2-nya kita beri lingkaran. 34 dan 25 kita bagi saja angka 2, 34 bagi 2 hasilnya 17, 25 bagi 2 hasilnya 25 karena tidak ada perkalian 2 yang menghasilkan 25. Nah, angka 2 yang paling bawah itu jangan kalian beri lingkaran karena salah satu bilangan dari 3, 4, dan 25 tidak ada yang bisa dibagi salah satunya, yaitu 25 tidak bisa dibagi angka 2. 17 dan 25, jika kalian perhatikan 17 itu merupakan bilangan prima ya. Silakan kalian cari
Ya, karena setelah 13 itu bilang primanya lanjut ke 17. Langsung saja kita bagi 17. 17 bagi 17 1, 17 bagi 25 kalian tulis saja 25. Nah, karena sudah ada yang menjadi angka 1, maka nilai FPB-nya sudah dapat kita tentukan, yaitu dengan 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Berarti 136 dan 100 sama-sama kita bagi angka 4. 136 bagi 4, hasilnya 34, dan juga per 25 ya. 136 bagi 4, 34, 100 bagi 4 hasilnya 25. Nah, karena di sini jika kalian perhatikan 34 per 25 ini merupakan pecahan paling sederhana ya dari 136 per 100, tapi berhubung pembilangnya lebih besar dari 25, maka akan kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Seperti contoh yang nomor 4 tadi, maka kita akan ubah dengan cara pembagian bersusun ke bawah ya. 34 bagi 25, berarti kalian harus cari perkalian 25 yang menghasilkan 34. Kalau 25 kali 1 kan 25, 25 kali 2 hasilnya 50, berarti melewati ya, berarti hanya 25 kali 1 yang tidak melewati bilangan 34, berarti 34 bagi 25 hasilnya adalah 1. 1 kali 25 hasilnya 25, kemudian kalian kurang, setelah perkalian itu kalian lanjut dengan operasi pengurangan ya. 34 dikurang 25 hasilnya adalah 9. Nah, di sini kita bisa tentukan 1 itu hasil dan 9 itu merupakan sisa. Nah, hasilnya yaitu 1 kalian tulis sebagai bilangan bulat dan sisanya 9 sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 25. Berarti pecahan campuran dari 34 per 25 adalah 19 per 25. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan soal, atau jika penjelasan ini memudahkan kalian atau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, silahkan share ya agar terus mendukung channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekali lagi, dalam mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa, kalian harus hafal pembagian, perkalian, dan juga bagaimana cara menyederhanakan suatu pecahan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.